Satunya Marcelino Ferdinand ini man of the match lah. Magisnya di Piala Asia kali ini. Marcelino nih dia punya stamina, nafasnya nih, nafas kuda kan guys. Dia laju lagi, cerdas lagi. Ini kelebihan Marcelino ini. Lepas tu dia pandai pegang bola, mengelecek, ada idea bawa bola kemana, hantar ke mana. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola guys. Indonesia diambang kemenangan dan menyingkirkan ataupun menghantar pulang Vietnam awal ya ke negaranya. Vietnam tidak lagi mampu untuk bersaing di peringkat kumpulan ini karena sudah 2 kali kalah. Dan alhamdulillah, tahniah selamat untuk Indonesia. Di sini saya ingin berbicara guys terkait dengan beberapa pemain timnas Indonesia ketika menentang Vietnam ini punya mainan yang sangat saya apresiasi ya, dan inilah semangat yang saya kadang-kadang menantikan permainan anak-anak muda ini, dan mereka menunjukkan ketika menentang Vietnam ini bagaimana cara permainan yang tersusun dan Vietnam tidak mampu untuk bergerak bebas sama ada di tengah ataupun di bagian serangan. Dan ini yang dibuat oleh tactical Sinteyong, man to man marking. Dia macam setiap kali pemain Vietnam dapat bola, jadi pemain Indonesia ini terus cepat, ada 2-3 orang lah meluru ke pemain itu. Kemudian sekiranya pemain Vietnam ini mengantar lagi bola, ada lagi pemain Indonesia 2-3 orang akan terus man to man marking kepada pemain Vietnam ini. Jadi itu yang kesukaran Vietnam untuk menggerakkan bagian tengah itu. Dan pemain yang saya apresiasi dan memberi kredit yang baik, man of the match pada malam tadi adalah Marcelino Ferdinand guys, karena dia yang kunci di bagian tengah gelandang itu untuk menggerakkan permainan timnas Indonesia ini, dan dia juga menjadi kekuatan kepada menghalang pemain gelandang timnas Vietnam untuk bergerak bebas juga. Nah, jadi Marcelino Ferdinand man of the match bagi saya guys ya, bagi saya. Mungkin kalian ada pandangan pendapat lain, tidak apa, kalian punya pandangan sendiri ya. Oke, kita punya cara melihat sistem permainan di masing-masing. Oke, selain daripada Marcelino Ferdinand juga saya juga sangat apresiasi juga kepada Justin Hubner dan juga Rafael Struijk. Di bagian serangan, Rafael Struijk itu sangat bermain dengan baik, mempunyai beberapa percobaan, tembakannya yang tepat, yang kurang tepat, yang deras, yang keras. Itu Rafael Struijk punya aura, punya naluri untuk mencetak gol itu, tetapi kurang bernasib baik ataupun belum lagi mendapat peluang yang betul-betul untuk dia mencetak gol. Semua pun oke. Yaakob Sayuri pun saya respect juga, kerajinannya pula Yaakob Sayuri dan juga Arhan Pratama, kerajinan naik turun. Ini yang membuatkan Indonesia lagi nampak mantap, bersemangat main. Oke, kita semak dulu video ini guys, bagaimana kembali tarik atensi negara Asia. Solorun Marcelino trending karena harus dihentikan dengan licik. Oke, ini daripada channel Star Football ya. Pada yang baru ketemu channel itu, channel ini juga kalian boleh subscribe dengan mendukungnya dan juga tekan butang loncengnya. Yuk kita semak dulu video ini. Tengok guys, Marcelino. Banyak dikasari. Ini yang kena kartu merah. Detik-detik analisis Jepang, komentator Asia dibuat teriak ketika soloran Marcelino harus dihentikan dengan cara licik. Ini Timnas Garuda meraih kemenangan penting atas Vietnam di Piala Asia 2023. Garuda menang tipis 1-0 dan menjaga asa lolos ke babak berikutnya.
Walaupun menang tipis guys, hanya 1-0, tapi kalau ikut dari segi persembahan, kita lihat permainan Indonesia itu kita terhibur. Jadi bila kita terhibur, menunjukkan bahwa Indonesia punya tactical permainan yang memang sudah bisa untuk menang. Cuma kemenangan itu tidaklah terlalu besar kan, tetapi yang pentingnya penonton ataupun pendukung-pendukung yang hadir di stadion ataupun melihat daripada jauh di media sosial itu terhibur ya dengan cara permainan. Ini yang kita nantikan selama ini. Jangan kalah dan permainan buruk. Yang penting walaupun menang tipis ataupun imbang, tapi permainan menghiburkan itu sekurang-kurangnya dapat menenangkan hati penyokong-penyokong yang hadir kan. Oke, kita lanjut guys. Vietnam versus Indonesia tersaji di matchday kedua grup D Piala Asia 2023 Sandy Jumat Walsh, 19 Januari 2024 Ivar Jenner, malam waktu Egi Indonesia Maulana, bagian barat. Marcelino, Yakob Abdullah bin Sayuri, Khalifa Stadium Yakob jadi Sayuri kah arena pertarungannya. atau Yan Sayuri. Tengok penyokong Indonesia pun. Tapi memang puas hati lah tengok semalam ni. Lagipun Vietnam, dia tidak dapat berbuat apa-apa karena ada sistem VAR itu. Jadi kalaupun mereka main kasar, sistem VAR itu akan berfungsi. Indonesia tampil dominan di babak pertama dan unggul 1-0. Gol dicetak kapten Wah, Asnawi Mangkualam, kapten ini guys. tendangan penalti. Mantap pula tendangannya. Dia yakin berani mengambil sepakan penalti ini. Kita tengok. Kencang lagi guys ya. Keras ya. Kiper pun tersilap. Terjah kiper ini. Tengok guys. Ramai juga penyokong Indonesia di belakang tuh kan. Jadi Indonesia ini sebenarnya di mana-mana pun dia memang ada dia punya warga negara yang ada di negara itu kan. Ini ramai nih di belakang nih. Mungkin ada kalau secara keseluruhannya 15.000, 20.000 mungkin mencapai ya. Kemenangan perdana timnas Indonesia versus Vietnam di Piala Asia membuat harapan besar lolos 16 besar masih Indonesia terbuka itu lebar. ramai. Karena jika kita melihat hitung-hitungan yang ada, kali ini Indonesia telah menempati urutan ketiga terbaik. Sebab Tajikistan yang menempati urutan kedua hanya mengemas 1 poin dalam 2 laga. Oke, ngam. Pastilah peluang ini lah akan untuk run up. memberikan angin segar para punggawa timnas Indonesia yang terlihat begitu mati-matian di dalam lapangan saat berhadapan dengan Vietnam. Wah, tengok Rafael Struijk punya mainan, dia berani kan. Justin Ivar Jenner situ. Itu yang membuka ruang-ruang juga. Dengan Marcelino Ferdinand di gelandang tengah tuh. Ini Arkan pertama. Kadang-kadang menjadilah tiki taka. Egi Maulana pun ada di situ. Permainan taktis timnas Indonesia berhasil membuat Indonesia memainkan permainan yang apik dengan memberikan kesempatan untuk Sandy Walsh menunjukkan kehebatannya. Bola dari kaki ke kaki berhasil membawa kemenangan untuk timnas Indonesia. Setelah terlihat di babak pertama, para pemain Vietnam kerepotan menghadapi pressing dari tengah garis lapangan. Oke, Sandy Walsh nih, oke juga kan guys. Sandy Walsh nih dia diberi kepercayaan untuk first 11. Ken Bagot pula direhatkan. Dan ini memberi peluang kepada Sandy Walsh bergandingan dengan Jordi Amat dan juga Rizky Ridho di situ. Dan mereka membuat yang sangat baiklah setakat di penampilan yang mereka ketika menentang Vietnam ini. Boleh dibanggakan juga. Oke. Mereka bersungguh-sungguh.
Jadi ini yang kita nanti-nantikan menentang Jepang lagi nanti. Itu perlawanan nih yang memang lagi menarik lah. Gaya main Hapner yang menjadi pemotong aliran Hapner. bola dari Vietnam juga harus kita apresiasi. Karena ia Betul. mampu sepanjang laga untuk mematikan pergerakan pemain tengah Vietnam. Namun di balik permainan ini timnas Indonesia, ada peran besar Ini. dari beberapa pemain Indonesia Sayuri yang nih. bermain bagus. Bagus. Salah satunya Marcelino. Marcelino Ferdinand Ini yang man of kembali the match lah. menunjukkan magisnya di Piala Asia kali ini. Marcelino nih dia punya stamina, nafasnya nih, nafas kuda kan guys. Dia laju lagi, cerdas lagi. Ini kelebihan Marcelino ini. Lepas tu dia pandai pegang bola, mengelecek, ada idea, bawa bola kemana, hantar kemana. Dia punya idea-idea itu yang Setelah awesome. mampu mencatatkan rekor sebagai pencetak gol termuda di Piala Asia tahun Pencetak ini, gol termuda Marcelino lagi. menunjukkan permainan super tenang sebagai lini tengah timnas Indonesia. Bahkan momen puncaknya saat dirinya berhasil melewati 3-4 pemain Vietnam lewat solorannya yang langsung membuat teror di daerah vital Jangan Vietnam. sejala cedera teruk kan. Bahaya Namun juga solo tuh. aksi Marcelino harus dikotori dengan permainan licik Vietnam yang menjegal Marcelino Ferdinand. Karena hal itulah akhirnya Laju, kan? salah satu Tengok, pemain guys. Vietnam Oi. akhirnya diganjar. Terus dia dibentes begini kan. Gini kakinya. Itu Kartu merah. sakit tuh. Jangan cedera itu sajalah. Sebab kalau lawan Jepang nanti itu memang Indonesia. Saya ingat ada keajaiban juga untuk Indonesia nih. Kalau dia mengekalkan permainan sebegini kan. Cuma tingkatkan lagi lah. Tentu saja di ini bagian membuat serangan. reaksi-reaksi penonton di stadion maupun komentator tak percaya dengan skill anak berusia 19 tahun ini. 19 tahun guys, muda lagi. Bahkan tim analisis Jepang yang memata-matai tim laga analisis ini Jepang. sampai berdiri dan mengabdikan momen solo aksi Marcelino yang begitu cantik. Ini penganalisa dari Jepang ya, melihat permainan Indonesia ini, mesti dia ada sudah nama-nama yang dia letak yang berbahaya, macam Marcelino nih dan yang lain-lain. Marcelino tentu akan jadi incaran pemain Jepang karena anak muda ini berhasil mempermalukan pemain Vietnam yang notabene memiliki pengalaman lebih dibanding Lino. Dan Jepang pun akan bermain habis-habisan di Jepang. laga terakhir Memang setelah di laga kedua melawan Irak pada sore kalah kan tadi. Jepang. Mereka takluk dengan skor 2-1. Memang dorang pun akan habis-habisan juga nih. Komentator saja sampai berteriak kencang saat Marcelino berhasil mempermalukan pemain Vietnam dan memberikan satu kartu merah di laga ini. Kami akan serius menghadapi Indonesia pada laga akhir Oke, nanti ini coach karena kami tak Jepang ingin ya. kehilangan poin lagi setelah takluk di tangan Irak, ungkap pelatih Jepang. Nah, menurut kalian gimana nih gengs aksi Marcelino Ferdinand di laga kali ini? Memang mantap Yuk berikan Marcelino. pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, kalian lihat sendiri bagaimana permainan Marcelino Ferdinand. Jadi ke depan tugas berat untuk Indonesia akan menentang Jepang. Jepang juga perlu kemenangan dan Indonesia pun perlu kemenangan. Jadi di sini kita melihat aksi yang sangat menarik ketika menentang Jepang ini. Dan ini taktikal mungkin yang akan berubah sedikit oleh Sinteyong. Karena Jepang telah memasang mata-mata untuk melihat pemain-pemain Indonesia. Apapun, Marcelino Ferdinand, pemain muda berusia 19 tahun, punya talenta yang baik, punya masa depan yang baik, yang harus dijaga. Dan inilah regenerasi yang dilakukan oleh Sinteyong itu. Bukan mudah, bukan senang untuk
membawa satu timnas yang dalam kelompok umur rata-ratanya 24-25 tahun. Itu dalam average purata umur setiap pemain Indonesia, antara yang termuda, dan diremehkan oleh beberapa media daripada Amerika, daripada Eropa yang mengatakan bahwa Indonesia ini pemainnya anak-anak muda yang tidak bisa pun untuk melaju ke peringkat babak yang seterusnya. Tetapi malam tadi dibuktikan oleh Indonesia, mereka juga sebenarnya mampu, dan mereka telah mengalahkan Vietnam untuk mengantar pulang Vietnam awal ke negara asalnya. Vietnam tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka juga mungkin mengawal sedikit emosi karena mereka tahu dalam Piala Asia ini ada sistem VAR itu. Nah, jadi mereka tidak terlalu dapat menggunakan kekasaran yang selalu mereka gunakan di Piala AFF itu. Jadi itulah sedikit sebanyak di Piala Asia ini kita boleh nampak bahwa Vietnam pun bukan dapat buat apa-apa banyak pun. Dia selalunya menang dengan curang dan sebagainya, dibantu wasit kan. Jadi Marcelino sekali lagi, mudah-mudahan pemain ini stamina-nya kuat, semangatnya kuat, mentalnya kuat ketika menentang Jepang nanti. Dia adalah aset yang ada di timnas Indonesia yang perlu dikawal oleh mana-mana tim sekiranya menentang Indonesia nanti. Marcelino bergabung dengan Ivar Jenner, Justin Hubner, Maklok, sama ada siapapun yang bermain di gelandang, Yakob Sayuri, Witan Sulaiman, Egy Maulana, itu semua bisa untuk berkolaborasi dengan Marcelino ini. Dia punya ide, dia punya tendangan yang cantik, larian yang cantik, stamina yang baik, dan juga dia punya penyudahan yang sangat-sangat penting di saat-saat yang getir. Itu yang ada pada Marcelino Ferdinand. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi, majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.